Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Baiklah pemirsa sekalian, ini insyaallah lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya tentang al-mamnu' minas sarf. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-alam. Yani sedikit kita ulangi, al-mamnu' minas sarf itu terkait dengan illahnya, sebab kenapa dia mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin, itu ada tiga. Ada kalanya dia alam, kemudian ada illah-illah yang lain, kita sudah jelaskan secara panjang lebar. Kemudian ada kalanya al-wasf, yakni dia sifat, al-alam ini nama. Ada kalanya dia adalah sifat, ada kalanya dia hanya punya satu illah. Baik, kita akan fokus ke al-wasf. Al-wasfu, sifat, dia terhalang dari tanwin, mamnu' minas sarf ketika pertama ala wazan af'al. Nah, ala wazan af'al. Af'alu. Nah, ini banyak. Contohnya afdalu. Atau ahsanu. Ini tentunya kalimat isim tafdil kita katakan. Arwa'u, contohnya Muhammadun afdalu min Ahmada. Jadi tidak boleh kita katakan afdolun. Afdolu ini dia mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin. Kenapa? Karena dia sifat. Sifat dan ala wazan af'al. Nah, ini yang pertama ketika al-wasf. Yang kedua makhtum bi alif wan nun. Bi alif wan nun. Contohnya yaqzan, yaqzanu. Tidak boleh kita katakan fulan atau Muhammad yaqzanun minan naum. Yaqzan artinya bangun atau sadar. Jadi kita katakan yaqzanu. Ra'aitu fulanan yaqzana. Sifat, dia bentuknya sebagai sifat, tetapi dia terhalang dari tanwin, tidak boleh bertanwin. Intinya adalah ketika akhirnya alif dan nun. Ini banyak, yaqzan atau jaw'an, jaw'anu, syaba'anu, ghadbanu. Banyak contoh-contohnya. Nah, jadi tidak boleh kita katakan ra'aitu fulanan ghadbanan. Tidak boleh, tetapi ghadbana. Maka kita i'rab kalau ghadbana, maka dia mamnu' minas sarf. Kalau ditanya kenapa dia mamnu' minas sarf, umpamanya fulan ra'aitu fulanan ghadbana, saya melihat fulan ghadbana, ini sebagai sifah. Sifah atau kita istilahkan dengan na'at. I'rabnya dia na'at wa huwa tabi' lil man'ut wa na'tul mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa yumna'u minas sarf li'illataini as-sifah atau al-wasf wa makhtum bi alif wan nun. Atau terkadang makhtum bi alif wan nun ini kalau di seperti kitab Al-Kawakibud Durriyah ini diistilahkan ziyadah. Ziyadah alif wan nun. Ini beda istilah saja. Intinya sama. Ini yang kedua. Yang ketiga ala wazan al-adad, ala wazan maf'al. Al-adad yakni bilangan. Bilangan timbangan maf'al. Contohnya apa? Masna. Apalagi? Sulasa atau maslasa. Maslasa, marba'a.
Nah, ini timbang maf'al. Ala wazni maf'al atau fu'al. Baik, al-adad ala wazni maf'al atau fu'al. Seperti yang kita kata-kata di sulasa, ruba'a, khumasa. Nah, tidak boleh kita katakan ja'al qaumu sulasan. Sulasa itu artinya tiga orang. Atau ruba'a, empat orang. Nah, jadi kita tidak boleh menjadikannya tanwin. Sulasan tidak boleh. Nah, maka kita katakan ja'al qaumu sulasa au ruba'a. Atau memakai sigot maf'al. Artinya sama. Maslasa. Ja'al qaumu maslasa. Ja'at tullabu ilal fasli maslasa. Au marba'a au ruba'a. Nah, kemudian setelah yang ketiga, ini yang terakhir. Ala wazan ukhar. Atau ini memang cuma satu, lafzu ukhar. Ukhara. Sebagian kitab mengatakan ini udul. Ini 3, 4 ini lafaz udal. Nah, dengan lafaz ukhara. Maka khusus kalimat ukhor tidak boleh kita katakan ukhoron. Ukhoro ini yakni yang lain, berarti lain. Jamak dari akhor, al-akhor. Nah, al-akhor artinya yang lain. Ja'al qaumu ukhoro atau ukhoru. Nah, maafwan. Ja'al qaumu, contohnya ja'al qaumu ukhoru. Ukhoru. Nah, tidak boleh kita katakan ukhorun. Kenapa? Karena dia wasf atau sifah dan dia lafaz ukhor. Nah, inilah sebab-sebab atau illah ketika sifat mamnu' minas shorof ada 4 keadaan. Sebagian kita mengatakan 3, yakni memasukkan lafaz ukhor ini dalam bab yang ketiga ini, yakni ala wazan fu'al atau fu'al atau maf'al, seperti itu. Nah, jadi ini dia bagian yang kedua daripada mamnu' minas shorof. Insyaallah berikutnya kita akan jelaskan kapan mamnu' minas shorof illahnya cuma 1. Naam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.